Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Masih dalam keadaan sehat ya? Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang elektrostatika, di mana kita sudah masuk pada pokok bahasan medan listrik pada konduktor ya. Jadi kalau medan listrik itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana model dari pola garis-garis medan yang terbentuk pada konduktor. Nah, pada pembahasan kali ini akan ada dua yang inti akan kita kupas secara tuntas, yaitu untuk dua keping sejajar dan pada konduktor bola berongga gitu. Nah, yang pertama mari kita bahas yaitu bagaimana untuk medan listrik pada konduktor dua keping sejajar. Oke. Nah, di sini saya coba gambarkan ya, saya punya dua keping sejajar gitu. Oke ya, saya coba sekilas. Oh, sorry ya. Oke, sekilas gambarnya kita. Oke. Jadi gambarnya seperti ini. Oke ya. Nah, ini adalah keping yang pertama. Kemudian saya juga punya keping yang kedua di sini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kayak gini. Ini secara gambiangan saja gitu ya. Jadi tidak menunjukkan atau belum menunjukkan bagaimana keping sejajar yang sesungguhnya yang bagus gitu ya. Ini hanya skema saja gitu. Baik. Kalau ini keping yang pertama, ini adalah keping yang kedua, di mana keping yang pertama ini akan kita berikan muatan ya dengan cara menghubungkan pada sumber tegangan gitu ya. Kita hubungkan pada sumber tegangan yang diwakili di sini ada plus Q. Nah, gitu. Plus Q. Nah, sementara di sebelah sana ada minus Q. Nah, gitu. Nah, pada saat kita membahas medan listrik ya, dan ada flux ya, ada flux listrik atau garis-garis medan, maka kita jangan lupa untuk selalu mengingat bahwa ini ada luasan ya. Ada luasan yang ditembus oleh garis-garis medan yang kita simbolkan dengan A. Nah, gitu ya, yang kita simbolkan dengan A. Nah, tentunya kalau ini ada plus Q, di situ ada minus Q, maka arah garis-garis medan itu akan berangkat dari plus Q menuju minus Q gitu. Nah, seperti ini polanya. Nah, kayak gitu. Nah, arahnya ke sana. Nah, ini adalah E. Nah, gitu ya. Ini adalah garis-garis medan. Dia akan menembus permukaan yang sebelah sini, gitu. Nah, pada saat demikian yang seperti ini, maka ada satu besaran fisis ya. Ada satu besaran fisis yang kita sebut sebagai rapat muatan. Ya, ada yang kita namakan sebagai rapat muatan. Gitu ya. Rapat muatan yang dilambangkan dengan to. Nah, ini adalah rapat muatan. Nah, rapat muatan itu didefinisikan sebagai banyaknya muatan ya, banyaknya muatan yang tersebar pada permukaan seluas A ini. Jadi muatan-muatan itu kan tersebar merata pada plat ini. Nah, sehingga kalau ini saya cari yang namanya to atau rapat muatan, itu adalah banyaknya muatan Q. Nah, kita bagi dengan
luasnya, tiap satuan luas gitu. Nah, sehingga kita hubungkan dengan materi sebelumnya, banyaknya garis-garis medan. Ini banyaknya garis-garis medan yang menembus permukaan ini kita namakan sebagai fluk, kan begitu. Ya, ini adalah fluk. Kita ingat sama dengan E dikalikan dengan A dikali dengan cos theta, gitu ya. Kali dengan cos theta. Yang ini juga kita sama dengankan sebagai Ki, nah dibagi dengan epsilon 0. Nah ini pada tutorial sebelumnya sudah kita sampaikan. EA cos theta sama dengan Ki per epsilon 0. Itu. Nah, karena garis-garis medan yang menembus suatu permukaan ini arahnya sama dengan garis normal, ya kan? Kalau ini permukaan menghadap ke sana ya, maka garis normalnya akan ke sana juga. Nah, garis normalnya ke arah sana, itu N-nya gitu. Maka sudutnya ini theta, oke, jadi tetanya ini sama dengan 0 gitu. Nah, maka cos 0 berapa? Cos 0 sama dengan 1. Jadi fluxnya, oke, yang kita punya itu akan sama dengan E, nah gitu, dikalikan dengan A. Cos 0-nya 1, kan gitu, sama dengan Ki kita bagi dengan epsilon 0. Gitu ya. Nah, kalau ini kita bawa ya, kita bawa ke bawah, A-nya kita bawa ke bawah. Jadi E sama dengan Ki per A, nah gitu ya. Dikali dengan epsilon 0, kan gitu. A-nya kita bawa ke bawah, oke saya perpanjang dulu. Ini epsilon 0. Nah, Ki per A tadi apa? Ki per A itu tidak lain adalah to atau rapat muatan. Berarti E sama dengan to dibagi dengan epsilon 0. Nah, inilah ini to ya, to dibagi dengan epsilon 0. Nah, inilah yang kuat medan ya, atau kuat medan listrik pada konduktor. Ini E, kuat medan listrik pada konduktor keping sejajar itu sama dengan to dibagi dengan epsilon 0. Ya, dengan to itu adalah, oke, kita tulis to itu adalah rapat. Rapat muatan. Oke. Rapat muatan dalam satuan apa rapat muatannya? Kulom, gitu. Kulom per meter persegi. Itu. Kemudian E-nya itu itu adalah kuat medan. Oke, kuat medan. Nah, satuannya apa? Newton per kulom. Nah, yang satunya adalah epsilon 0 ya. Epsilon 0 sama dengan epsilon 0 sebelumnya sudah kita bahas ini epsilon 0. Tidak lain adalah permitivitas. Ya, permitivitas. Nah, gitu. Permitivitas vakum. Nah, itu permitivitas vakum yang nilainya sama dengan, ingatkan Mas Ian, 8,85 itu kali 10 pangkat min 12 itu. Nah, ini adalah epsilon 0. Nah, jadi untuk dua keping sejajar ceritanya seperti ini untuk mencari kuat medan listriknya di sini. Kuat medan listriknya adalah to atau rapat muatan ini dibagi dengan epsilon 0. Nah, berikutnya bagaimana kalau misalkan medan listrik itu pada konduktor bola sekarang ya, konduktor bola. Oke, saya tulis sekarang pada konduktor bola berongga. Nah, gitu. Bola berongga. Nah, gitu ya, pada konduktor bola berongga. Nah, kalau misalkan ini saya gambar ya, nggak usah bagus-bagus ya, karena ini kalau saya punya bola seperti ini, wah, gitu ya, anggap bulat ya.
adalah bola. Kemudian bola ini mempunyai jari-jari gitu sebesar R ya, jadinya sebesar R gitu. Nah, apabila suatu bola konduktor ini bola ya, bola konduktor itu diberikan muatan listrik. Ya, kalau diberikan muatan listrik, maka dalam keadaan setimbang, ya, dalam keadaan setimbang artinya setimbang itu setimbang statis ya, setimbang statis, maka muatan-muatan listrik tersebut akan tersebar, ya, akan menempatkan diri pada permukaan bola. Jadi kalau ini diberikan muatan positif itu, misalnya ini saya beri muatan positif seperti itu. Nah, kita berikan muatan positif ya, tersebar merata, kita genapi aja udah. Oke, kita genapi seperti ini. Nah, tersebar merata pada permukaan bola seperti ini, maka muatan itu nanti benar ternyata akan tersebar merata pada permukaan bola saja gitulah. Di dalam bola bagaimana gitu. Nah, di dalam bola itu tidak akan ada muatan. Ya, di dalam bola itu tidak ada muatan sehingga karena tidak ada muatan, nah, coba saya tulis ya, di dalam bola. Oke, di dalam bola. Nah, di dalam bola itu Q-nya sama dengan 0. Nah, muatannya tidak ada. Dengan demikian akan berakibat bahwa E-nya itu sama dengan 0. Berarti tidak ada kuat medan di dalam bola ini, tidak ada. Gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita buktikan ya secara rumusan kan seperti ini, E kan gitu ya. E dikali A itu sama dengan Q dibagi dengan epsilon 0 gitu. Nah, lanjutannya ke kanan situ. Kalau E sama dengan apa ini? Q kita bagi dengan A dikali dengan epsilon 0. Nah, ini Q-nya muncul ini. Nah, ini ya, ini Q-nya sama dengan 0 kan ini. Nah, sehingga E-nya di dalam bola itu sama dengan 0 gitu. Ya, jadi E-nya sama dengan 0. Oke, saya ganti yang coba. Saya hapus saja. Oke, jadi ini E. Nah, gitu. E-nya sama dengan 0 di dalam bola. Nah, terus bagaimana kalau misalkan E-nya tepat pada permukaan gitu ya, tepat pada permukaan bola. Karena pada permukaan bola ini terdapat apa? Ya, pada permukaan bola ini kan terdapat muatan-muatan yang tersebar merata gitu ya. Tersebar merata. Maka untuk di permukaan itu ya, pada permukaan ya karena ini muatannya ada gitu, muatannya ada, maka tidak sama dengan 0 gitu. Nah, tidak sama dengan 0. Kemudian bagaimana kalau misalkan di luar bola gitu. Misalkan di sini saya buat ini adalah apa namanya permukaannya gitu ya, permukaan khayal ini, permukaan khayal yang ada di luar bola gitu. Nah, ini misalkan jari-jarinya, oke, ini jari-jarinya kita misalkan sebagai R2 gitu misalnya. Ini R saja, ini jari-jarinya adalah R2. Oke, di sini. Nah, jari-jarinya adalah R2 gitu. Dengan catatan jelas kan, berarti R2 ini lebih besar dari R kan gitu. Nah, maka kalau kita kembalikan ke rumusan ini, kita dapatkan E dikali dengan A itu sama dengan ya Q kita bagi dengan epsilon 0. Gitu. Jadi E-nya sama dengan Q, nah, kita bagi dengan A dikali dengan epsilon 0 sama dengan rumusan sebelumnya. Nah,
A di sini luas, ini luas ya. Berarti kalau misalkan muatannya diselimuti oleh permukaan bola, maka luasnya juga luas bola kan ya. Jadi luasnya luas bola. Nah, di sini kita harus masukkan luasnya adalah luas bola, luas permukaan bola. Berapa? 4 pi r kuadrat. Kan gitu luas permukaannya. Nah, sehingga kalau kita tuliskan, jadi E-nya itu akan sama dengan kita bagi dengan 4pi. Nah, R kuadrat. Oh iya, ada epsilon 0 ya, dikali 1 per epsilon 0. Nah, coba kita bisa, kita bawa ke sana, bawa ke situ, jadi E-nya. Nah, E sama dengan epsilon 0-nya kita bawa ke kiri ya. Kita bawa ke kiri, kita jadikan 1 dengan 4pi. 1 per 4pi epsilon 0 gitu ya. Nah, kita bagi dengan R kuadrat. Nah, gitu. Dengan R kuadrat. Nah, 1/4 pi epsilon 0 ini siapa? Tidak lain adalah K. Nah, gitu ya, yang 9 kali 10 pangkat 9 itu ya K. Kita bagi dengan R2. Ini kan R2 ya. Karena kan di luar bola ini tadi yang kita analisis di luar bola ini. Ini R-nya adalah R2. Nah, gitu R2. R2 di kuadrat. Nah, ini kalau di luar bola. Ini R2 lebih besar dari R. Nah, bagaimana yang tadi? Yang tadi untuk tepat di permukaan bola gitu. Kalau tepat di permukaan bola, jelas ini, tepat di permukaan bola, E-nya itu, jadi pada saat R sama dengan ini R1 ya, sama dengan R gitu, R1 sama dengan R, ini di permukaan. Nah, permukaan ya, di permukaan. Di permukaan, maka E-nya berapa? E-nya kan sama dengan kita bagi dengan R kuadrat saja. Kalau ini R2 kan, ini R2, ini R saja yang ini. Itu ngukurnya dari pusat dan begitu. Nah, ini kalau pas pada permukaan untuk bola berongga. Nah, jadi untuk 2 ini sudah kita jelaskan secara detail dan secara gamblang bagaimana penurunan rumusnya. Baik, silahkan diulang-ulang kembali video ini sampai materi ini jelas. Oke ya, baik. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.